gerombolan kadrun yang mengecam kedatangan timnas sepak bola Israel U20 tapi lewat surat. Kayaknya mereka ini mau demo tapi belum ada dana dari Bohir. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari gerombolan kadrun yang mengecam kedatangan timnas sepak bola Israel U20 tapi lewat surat. Kayaknya mereka ini mau demo tapi belum ada dana dari Bohir. Jadi, ini kan memang dalam waktu dekat, di bulan Mei, tepatnya tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni, Indonesia kan akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan Indonesia otomatis lolos karena menjadi tuan rumah. Lalu dari negara Eropa ini ada 5 negara yang lolos. Ada Inggris, ada Prancis, Italia, Slovakia, dan salah satunya Israel. Nah, kelompok-kelompok kadrun ini, sampah-sampah peradaban ini, mereka nggak terima kalau timnas Israel datang ke Indonesia. Mereka ini mengecam lewat surat yang saya tampilkan di samping ini. Surat ini terjadi beberapa hari yang lalu. Kemarin, kalau nggak kemarin lusa, ini sudah terbit surat ini. Dan ini dilakukan oleh 3 kelompok. Yang pertama ada FPI, Front Persaudaraan Islam, yang ditandatangani oleh ketuanya Muhammad Alatas. Lalu kemudian ada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF. Ini yang ditandatangani oleh Yusuf Muhammad Martak, yang di situ tertulis Ustadz. Sejak kapan Yusuf Martak jadi Ustadz? Lalu di sebelahnya lagi ada tanda tangan dari Ketua Persaudaraan Alumni 212, ditandatangani oleh Abdul Kohar. Nah, dalam surat itu mereka ini mengecam kedatangan timnas Israel U20 yang akan datang ke Indonesia. Kemudian juga mengecam pemerintah Indonesia yang dianggap merepresentasikan negara penjajah Zionis Israel yang akan menginjakan di bumi Indonesia. Padahal sebetulnya katanya menurut Undang-Undang 1945 penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Nah, ini tidak sesuai katanya dengan Undang-Undang 45 dengan mendatangkan timnas Israel. Lalu kemudian ya masih ada beberapa poin lagi yang intinya mereka ini ingin Indonesia ini menolak kedatangan timnas Israel, kemudian mengajak, atau kalau lebih tepatnya menurut saya memprovokasi memprovokasi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk menolak kedatangan timnas Israel karena merupakan penjajah Zionis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini nanti akan kita kupas habis. Tapi sebelum saya mengupas ini semua, yang saya ingin tanyakan kepada mereka ini, sebetulnya mereka ini tahu nggak sih arti Zionis itu apa? Ya mungkin kalau petinggi-petingginya para kadrun-kadrun senior ini, elit-elit kadrun, ini mungkin mereka paham apa itu arti Zionis. Tapi kayaknya kalau misalkan yang ada di bawah-bawah ini, yang mereka hanya ikut-ikutan, kemudian mereka hanya katakanlah manut perintah yang ada di atas, sampah-sampah peradaban ini, saya yakin mereka teriak-teriak Zionis tapi nggak tahu sebetulnya Zionis itu apa. Nah, jadi begini, kalau menurut saya ini memang sebetulnya nggak tepat sebetulnya untuk mengkaitkan antara olahraga dengan urusan politik, apalagi urusan politik diplomatik. Ini adalah urusan olahraga, urusan sepak bola, Piala Dunia U20 yang memang kita sudah ancang-ancang beberapa tahun yang lalu untuk menjadi tuan rumah, bahkan jauh sebelum COVID melanda di dunia ini. Kita sudah ancang-ancang untuk menjadi tuan rumah, kemudian beberapa stadion bertaraf internasional juga sudah mulai berbenah, dan beberapa stadion memang yang tidak layak sudah diperbaiki, mungkin juga ada yang kira-kira kurang layak juga dipindahkan venue-nya ke tempat lain. Ini memang persiapan kita menjadi tuan rumah, dan
PR terbesar kita saat ini adalah bagaimana kita memperlakukan supporter tamu yang akan hadir ke sini. Karena kalau kita melihat supporter kita selama ini memang ya attitude-nya seperti itu. Hampir di seluruh Indonesia supporternya seperti itu. Bahkan supporter timnas sendiri itu juga kelakuannya mirip-mirip dengan supporter-supporter klub lokal kita. Nah, ini yang menjadi PR besar kita, bagaimana kita menghargai tim tamu, kemudian juga supporter mereka yang nantinya pasti akan banyak yang datang ke Indonesia. Apalagi dari Eropa, dari Amerika, Amerika Latin, dan sebagainya. Ini pasti akan banyak yang datang ke sini. Ini yang paling penting sebetulnya. Nah, jadi memang sudah nggak penting lagi bagaimana kita mengkait-kaitkan antara negara Israel yang Zionis penjajah dengan timnas Israel U20. Mereka ini nggak tahu apa-apa, mereka ini hanya pemain bola. Dan kemungkinan, kalau menurut saya, di Israel ini kan memang banyak sekali ras yang ada di sana. Dan pemain sepak bolanya rata-rata ini adalah pemain dari ras Arab. Kebanyakan dari ras Arab. Karena apa? Karena yang dari ras Yahudi, mereka yang asli orang Yahudi, kemungkinan ini jarang tertarik dengan dunia olahraga. Mereka lebih tertarik untuk dunia bisnis. Dunia bisnis seperti ya banyak-banyak barang-barang yang kita pakai dalam sehari-hari, ini hasil teknologi, itu adalah hasil karya dari kaum Yahudi yang mereka anggap Zionis ini. Jadi kalian yang selama ini menganggap orang-orang Israel ini adalah bangsa Yahudi, kaum Zionis penjajah, kafir, dan sebagainya, tapi sebagian besar dari kalian menggunakan barang-barang produk Yahudi kafir. Nggak malu tuh. Kembali lagi ke masalah timnas ini ya. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan kadrun ini, baik dari FPI, kemudian GNPF, dan PA212, ini sebetulnya mereka ini adalah sedang melakukan, memberikan proposal, sebetulnya kalau menurut saya. Karena apa? Karena mereka ini mau melakukan demo, belum ada dana. Nah, surat ini sebetulnya bukan ditujukan kepada pemerintah kalau menurut saya, tapi ditujukan kepada Bohir. Ini loh, kami masih ada. Ayo kita bikin demo, kita tolak kedatangan timnas Israel. Kemudian di sana ada tercantum di butirnya bahwa mengecam pemerintah Indonesia. Beri kami dana untuk melakukan aksi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti pasti lengserkan Presiden Jokowi. Itu yang bakal terjadi nantinya. Jadi ini sebetulnya semacam proposal kecil. Ya memang kenapa saya pilih judul mereka belum ada dana untuk demo? Ya ini salah satu wujud untuk mewujudkan demo itu. Untuk mencari dana kepada bohir-bohir. Makanya mereka lewat surat. Karena kan demo kan butuh dana, butuh logistik, dan butuh pengumpulan massa yang banyak. Makanya mereka mengumpulkan dana itu. Nah, dan kalau kita melihat mereka ini, kelompok-kelompok kadrun si sampah peradaban ini, mereka kan lebih cenderung untuk membela negara-negara seperti Turki dan Arab Saudi, menyanjung mereka, mengidolakan negara Turki dan kemudian menyanjung negara Arab Saudi dan sangat membenci negara Israel. Tapi padahal kenyataannya, faktanya, Israel dan Turki ini kemudian membuat kerjasama bilateral ini sangat erat sekali antara Israel dan Turki. Sementara Arab Saudi bersama dengan Israel dan Amerika Serikat ini melakukan latihan militer bersama. Nah itu kok kalian nggak demo, kenapa kalian nggak protes? Protes aja Raja Salman tuh sekalian ke Arab Saudi. Atau kalau perlu protes Presiden Erdogan, kenapa sih harus kerjasama dengan Israel? Nah itulah, jadi mereka ini sebetulnya, ya memang mereka tidak terlalu mendukung kebebasan, kemerdekaan Palestina, negara-negara itu. Mereka lebih condong ke Israel. Tapi oleh kadrun justru mereka diidolakan, diagung-agungkan, bahkan lebih fanatik kepada negara mereka daripada negara di sini, negara sendiri. Itulah yang terjadi dengan kadrun kita yang ada di Indonesia. Nah, yang lebih lucunya lagi, mereka ini menolak kedatangan Israel, kemudian menganggap mereka ini adalah negara Zionis penjajah, mengecam pemerintah Indonesia dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ketika Amerika, negara superpower yang menjajah banyak negara secara ekonomi,
datang ke Indonesia, datang ke markasnya PKS dan ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai boneka mereka, kalian kok diam? Sudah jelas, Amerika datang ke Indonesia, duta besarnya datang ke markas PKS, kemudian dibocorkan mereka sedang membahas tentang pemilu dan demokrasi. Apa yang terjadi? Di saat setelah itu kemudian PKS mendeklarasikan Anies Baswedan. Ya bukan menuduh, tapi sepertinya kok nggak mungkin ini nggak ada kaitannya. Seakan-akan mereka ini ingin mendeklarasikan bahwa ini loh, calon presiden boneka kami sudah kami deklarasikan ini. Ini adalah antek Amerika. Kenapa kalian nggak protes? Kenapa yang kalian protes justru timnas Israel U20 yang kesini datang mau main sepak bola, nggak tahu apa-apa urusan politik, apalagi diplomatik. Kalian kecap dengan alasan Zionis penjajah. Padahal kalian nggak tahu apa itu Zionis. Jadi, kalau misalkan kalian ingin, katakanlah, menumbangkan Israel, ya kita berharap saja Indonesia menjadi tuan rumah yang baik di Piala Dunia, kemudian kita bisa satu grup dengan Israel pada pengundian fase grup nanti, kemudian kita bisa bertanding melawan Israel, kita datang dukung timnas kita melawan Israel tanpa embel-embel politik, tanpa embel-embel diplomatik, kita dukung timnas kita kalahkan timnas Israel, kita keluar dari stadion dengan kepala tegak. Itu caranya kalau misalkan kita ingin menunjukkan bahwa kita support terhadap kemerdekaan Palestina. Itu yang harus kita lakukan. Untuk kalian, kadrun-kadrun sampah peradaban yang mungkin saat ini sedang kalut bagaimana caranya mendapatkan dana untuk nasi bungkus, untuk demo, lebih baik kalian tobat. Kalian lebih baik mencari pekerjaan yang lain yang lebih halal. Banyak peluang di dunia ini. Kita memanfaatkan teknologi. Jangan hanya mengandalkan demo atau pasukan nasi bungkus, jangan, sudah nggak waktunya. Kalau kalian seperti itu, hanya dimanfaatkan oleh petinggi-petingginya FPI, petingginya GNPF, petingginya PA 212, mereka hidupnya, coba lihat, layak mereka hidupnya mewah, punya mobil dan sebagainya, sementara kalian cuman makan nasi bungkus, karet merah, lauk lengkuas. Tobat ya, Drun. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.